Jadi saya waktu SD itu, saya ngalamin jaga kambing di pinggir jalan, kalau kurban, Oh, gitu. gitu. Kita di Bandung nggak punya teman yang masuk Harvard, jadi kita nggak tahu caranya. Iya. Dan karena kita nggak ada teman, nggak pede juga. Just to think and dream, bisa masuk Harvard aja nggak ada. Teorinya networking itu ada. Strong ties, weak ties. Oh, gimana tuh? Teman-teman, alhamdulillah sekarang kita sudah ada di Creativa Global School dan kita juga tadi sudah tour. Sedikit kita tadi sudah mengenalkan siapa pemilik dan juga founder dari sekolah ini. Beliau adalah Kang Syauqi Robani. Ini dia, Kang Syauqi Robani sekarang sudah bersama kita dan beliau udah ganti penampilannya karena katanya kurang casual kalau yang tadi. Karena kita pengen juga nunjukin walaupun founder, entrepreneur, dan owner dari bisnis yang besar, tapi kesehatan dong, maratoner Iya, juga, iya, maratoner. bener-bener olahragawan. Itunya, pesannya itu. Bener. Kang Syauqi, terima kasih banyak kita udah diterima di sini. Kami Hatur nuhun. dari Takwa Base Business. Jadi tujuan kita ada di sini itu seperti apa mungkin Mas Aminul yang nanti akan menjelaskan. Silakan Mas Aminul. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, dan khususnya yang saya banggakan dan aduh seneng banget rasanya nih akhirnya bisa ketemu nih dengan Kang Syauqi Robani dan sahabat saya Irgi. Kita di channel Takwa Base Business ini pada dasarnya Kang, kita ingin gimana sesama pengusaha bisa saling sharing untuk kemudian kita bisa mendapatkan manfaat Betul. tentang tips and tricks katanya gitu ya. Tapi juga karena bisnis dalam bahasa Inggris itu bukan hanya berarti perdagangan. Iya. Bisnis juga artinya berbagai urusan ya kan. Bisnis itu artinya urusan. Kita juga ingin melihat angle lebih luas. Mungkin dari sisi edukasi, khususnya di sini ya institusi pendidikan, parenting mungkin, bahkan juga wellness, kesehatan. Karena ini semua saling terikat ya, satu sama lain saling terkait. Nah, itu kira-kira channel Takwa Base adalah khususnya tentang bisnis, tapi secara umum bagaimana semua elemen kehidupan kita ini bisa berlandaskan nilai-nilai Islami dan juga semua aspek kehidupan ini harus seimbang. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Betul. Itu latar belakang dan juga background dari Takwa Base Business, Kang. Nah, kita mohon izin nih, Kang Syauqi. Kita sih sebenarnya udah cari tahu Kang Syauqi siapa. Mungkin juga teman-teman bisa cari tahu tuh gampang banget ya di Google aja kayaknya. Paling gampang. AI. Kalau sekarang AI. Tapi kan gini, Kang. Kita tuh pengen mengenal lebih dekat sama Kang Syauqi secara pribadi. Dan kita juga tadi karena udah ngelihat beberapa bisnis yang dijalankan oleh Kang Syauqi itu ada rumah sakit Edelweiss, dan juga sekarang adalah Creativa Global School, ini kan pendidikan gitu. Nah kita pengen tahu nih siapa sebenarnya Kang Syauqi yang akhirnya melatar belakangi dua bisnis ini nih. Ada kesehatan dan juga pendidikan. Syukur-syukur Kang Syauqi bisa share ke kita ini yang tidak ada di Google. Tidak ada di ChatGPT. Iya, tidak ada di ChatGPT gitu. Alhamdulillah tuh kalau misalnya kita bisa dapat itu. Siap. Hatur nuhun, Kang Irgi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sharing sedikit background aja ya. Saya nggak pernah sebetulnya kepikir jadi pengusaha. Kalau ngobrolin cita-cita itu, saya cita-cita jadi guru. Saya cita-cita jadi guru. Makanya saya waktu lulus SD, waktu SMP itu saya masih sering main. Saya ngajarin tuh adik-adik kelas yang kelas 1, kelas 2 kayak gitu. Itu saya pengen banget gitu. Cuman waktu itu wah, guru susah sejahtera nih, saya bilang. Akhirnya saya bilang saya harus jadi pengusaha dulu, baru bisa jadi guru totalitas gitu kan, gitu. Saya ke SMA. Saya sempat SMA 2 bulan, tapi karena waktu itu saya ADHD kan. Saya tuh daydreamer. Jadi saya di kelas itu selalu nggak fokus. Akhirnya saya keluar, saya ambil paket C jadinya. Saya tuh paket C. Nah, cita-cita pengen ke ITB. Ternyata ITB waktu itu tuh homeschooling, apalagi paket C. Karena paket C itu kan kesannya anak putus sekolah, anak jalanan gitu. ITB nggak terima waktu itu ijazah paket C. Ini mah bukan ijazah katanya. Padahal kan tulisannya
kesetaraan SMA Iya. gitu. Akhirnya di swasta lah yang mau menerima. Mungkin itulah latar belakangnya. Jadi akademik, apalagi bikin sekolah memang saya seneng gitu ngajar. Tapi tandanya dari dulu memang keinginan untuk ya maksudnya dalam arti jadi guru gitu kan, mengajarkan lah. Walaupun itu sharing sama teman gitu. Iya. Itu tuh nggak hilang sampai usia yang udah dewasa tuh nggak pernah hilang. Enggak. Saya emang seneng gitu. Karena akademisnya bagus. Iya, Pasti pinter. Orang-orang pinter pasti bisa ngajarin. Sebenarnya kan kayak gitu kan, gitu. Benar-benar. Terus akhirnya Kang Shoki sekolah di Harvard. Jadi sekolah di Harvard udah kesini ya, Iya. udah kesini. Jadi gini, saya orangnya panasan. Jadi saya dipanasin sama temen. Jadi saya udah mulai bisnis. Saya bilang, ini saya pengen kuliah lagi nih kayaknya gitu kan. Terus waktu itu idola saya Pak Gita Wirjawan. Nah, kata Pak Gita Wirjawan, Indonesia ini sudah banyak punya MBA, tapi masih kekurangan orang yang jago bikin kebijakan publik. Gitu, kata Pak Gita Wirjawan. Jadi saya bilang, bener juga. Terus saya nanya sama teman-teman, saya ambil MBA jangan. Teman saya bilang, ngapain ambil MBA? MBA itu buat yang baru 2-3 tahun kerja. Kamu udah bikin bisnis, udah punya rumah sakit, ambil yang lain aja. Akhirnya saya ambil public policy, kebijakan publik. Gimana sih sebuah kebijakan itu diambil gitu. Iya. Nah, terus saya nanya sama teman yang kuliah di LSE itu, London School of Economics. Gue pengen kuliah public policy nih. Kampus yang top apa ya? Teman saya bilang, nomor 1 kampus top tuh Harvard, nomor 2 Oxford, nomor 3 LSE. Nah, saran saya buat kamu, kan saya anak Telkom nih kan. Iya. Saran saya buat kamu daftar aja, 1 pilihannya ke Oxford, kedua ke LSI, ketiga ke kampus Eropa yang ya mid lah gitu kan. Iya. Saya nanya, kenapa kamu nggak ngerekomendasiin saya Harvard? Terus teman saya bilang, ya lu rasional aja lah gitu. Akhirnya masuk ke Harvard. Akhirnya saya digituin. Tadi saya nggak niat juga masuk ke Harvard, karena saya tahu diri juga. Iya. Nggak SMA gitu kan. Bahasa Inggris baru tahu kesini juga gitu kan lancarnya. Tapi saya iseng aja, akhirnya tapi saya bilang, gue mau daftar ke Harvard, tapi lu bantuin gue, lu kan udah PhD di LSI. Nah, teman saya ini ternyata ngomong gitu emang buat ngomporin, dia tahu saya orangnya suka dikomporin. Nah, akhirnya dia assist, essay, apa, segala macam, dia yang bantuin, akhirnya saya bisa masuk, gitu. Proven tuh jadinya. Ya, akhirnya udah Harvard nih, gitu kan. Oke, itu kan kalau akhirnya Kang Shoki ke Harvard, terus bahwa terpikir untuk berbisnis di Jakarta itu akhirnya membangun sekolah dan juga rumah sakit itu bagaimana tuh ceritanya? Saya latar belakang pengusaha, orang tua itu pengusaha lah, meskipun skalanya UMKM gitu ya waktu itu. Nah, jadi ayah saya itu usaha kambing, akikah, kurban. Jadi saya waktu SD itu saya ngalamin jaga kambing di pinggir jalan kalau kurban gitu. Itu saya masih inget betul. Jadi di pinggir jalan tuh Jalan Turangga, kemudian itu saya ngalamin tuh. Untuk orang yang kalau mau beli langsung Kan kalau kurban kan kita suka ngelihat ya di pinggir-pinggir jalan tuh banyak. Itu ayah saya gitu tuh bisa. Jadi Kang Shoki jagain tuh lapak itu. nggak jaga lah, ikut orang tua. Ikut lah, observasi dan sebagainya. Betul, karena kan kita 6 bersaudara. Jadi mungkin ayah saya juga ya yang kecil-kecil di rumah Udah diajak, yang besar diajak. Yang gede diajak gitu. Jadi saya ngalamin tuh. Akhirnya, tapi kesimpulannya kalau orang bilang kan wisdomnya kan katanya ajarin anak tuh bisnis biar anak tertarik. Saya malah jadi nggak tertarik. Kenapa? Ya, saya bilang saya nggak suka kambing bagus. Jadi experience itu bukan experience yang bagus. Jadi saya lulus kuliah dari Telkom. Akhirnya saya bidang apa di Telkom? manajemen telekomunikasi. Oke. Manajemen bisnis telekomunikasi. Akhirnya saya lulus dari Telkom, udah saya mau kerja aja. Orang tua saya bilang, ayo kamu terusin bisnis akikah. Saya ngeliat kan, ini akikah. Kapan saya, ya waktu itu kan saya pengen, ya namanya baru lulus kan pengen punya uang gitu kan. Ini kapan kayaknya nih gitu kan. Kalau bisnis akikah, saya bilang, saya mau jadi banker aja deh gitu. Akhirnya saya kerja jadi banker. Terus saya ngeliat juga, saya ngefans waktu itu sama Sandiaga Uno. Sandiaga Uno bisnisnya apa sih? Dia nggak bisnis akikah juga tuh gitu kan, latar belakangnya. Ternyata Sandiaga Uno mulainya dari finance.
Terus saya baca buku Donald Trump. Ini buku favorit saya, Think Big and Kick Ass judulnya itu, buku Donald Trump. Ini Donald Trump begitu-begitu dia hebat gitu. Artinya untuk bisa jadi presiden Amerika dengan segala kontroversinya, dia pasti kan cerdas juga sebenarnya. Ya kan? Dia berpikir. Nah, si Donald Trump bilang kalau kita main bola, main bagus penting nggak? Permainan cantik penting nggak? Ya kan? Penting. Nggak penting, kata Donald Trump gitu. Main bola itu yang penting. Kita ngegolin lebih banyak daripada kita kebobolan. Menang. Yang penting tuh, jadi ukuran main bola tuh cuma satu. Skor. Gitu. Kalau dalam bisnis cuan. Nah, kalau bisnis cuan. Jadi kata dia gini, lu mau main bola bilang, oh permainannya cantik, permainannya bagus. Tapi kalau banyak kebobolan, ya kalah juga. Tapi kalau permainannya boring, kayak Jose Mourinho gitu kan, permainannya boring, oh parkir bus lah apa. Tapi kalau golin, nah dalam bisnis itu skor itu ditentukan oleh cash flow, kata dia gitu, cuan. Saya jadi paham kenapa saya belajar tuh Pak Sandiaga Uno, Anindya Bakri, terus orang kenapa pada magangnya itu di banking. Wah ternyata kan banking itu bahasa uang. Jadi kalau kita masuk ke banking, satu dapat network, yang kedua kita tahu logika orang yang punya uang. Bank mau ngasih uang tuh ke bisnis atau ke orang yang seperti apa sih gitu. Jadi saya pengen bisnis tapi saya bilang nggak mau akikah ya gitu. Akhirnya gitulah sejarahnya. Saya latar belakang keluarga. Tapi memang entrepreneurial spirit itu kuat banget dari kecil dari orang tua. Oke. Jadi pada saat waktu pulang ke Jakarta langsung memulai bisnis ini, pendidikan dan juga rumah sakit. Merintis. Oh, merintis. Jadi Umi itu pulang kamu karena keluarga saya tinggal di Bandung. Nah, Umi khawatir kali ya kayak kerja di banking, jauh, nggak ketemu istri, nggak ketemu anak nih. Anak saya takutnya jadi makin liberal gitulah, biasa orang tua ya. Waktu yang banking itu Di banking. bukan di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur. Waktu di Berapa Kuala lama kan? Lumpur. Total saya di banking itu 2 tahun, terus sempat pindah, sempat juga di tempat lain. Total di banking itu 3 tahunan. 3 tahun sampai umur berapa tuh kalau boleh tahu? 26. Oh jadi masih muda. Masih muda. Terus Umi nyuruh pulang. Pokoknya harus ke Bandung. Akhirnya saya bilang, oke saya pulang ke Bandung tapi nggak nerusin akikah ya. Kayak gitu. Jadi udah dibolehin. Kayak, oh boleh. Saya bilang, kan yang mana yang penting? Nerusin produk atau nerusin visi? Nah saya bilang. Sekarang gini, why you build a business? Saya bilang gitu sama orang tua. Ya udah kalau visinya adalah ingin nolong orang supaya punya banyak pekerjaan, ini ya udah kalau gitu kita let's do another business gitu ya akikah ya jalanin sama profesional aja saya bilang gitu. Kita kayaknya harus post sedikit di sini karena di sini ada beberapa istilahnya Irgi daging ya. Ada gems nih, ada mutiara beberapa karena kita yakin di antara audiens kita ini ada yang pebisnis juga. Betul. Atau setidak-tidaknya Kang, kalaupun bukan pebisnis, ini kan ada pola parenting sebenarnya dari cerita barusan. Betul. Ya, yang pertama tadi spirit entrepreneurship-nya. Memang secara like or dislike itu jagain kambing nggak suka ya, nggak seneng bau segala macam. Betul tuh, memang belum tentu suka. Betul. Tapi spiritnya nggak mungkin nggak masuk kan. Spirit Betul. bener nggak Kang ya? Entrepreneurial spiritnya tuh udah masuk dan itu dimulai dari awal. Ya, of course kita tahu banget pebisnis besar itu ketika membangun generasi berikutnya tadi itu ya. Spirit itu bahkan saya kira Kang Syokil setuju tuh. Spirit lebih penting kan ya. Dari tadi kan sampaikan ya. Betul. Mau yang diteruskan nih apa nih? Akikahnya atau visinya? Iya. Spiritnya. Betul. Nah, makanya orang tuanya tadi setuju. Karena kan ini bukan soal akikah atau bisnis apapun, tapi lebih kepada visi dan bagaimana spirit itu lanjut. Cuman juga menarik loh. Karena ada juga orang tua yang kemudian memaksakan kehendak kan. Misalnya bisnisnya A, ya anaknya juga harus A. Bahkan dalam pola pendidikan juga sama. Ayahnya misalnya profesinya dokter lah atau insinyur gitu ya. Anaknya juga harus begitu. Betul. Ternyata survei itu 90% anak ketika di kuliah bukan pilihan sendiri. Orang tua. Pilihan orang tua. Iya, benar. dari tahun-tahun ke belakang tuh memang begitu kan. Betul. Yang angkatan kita lah. Betul, itu yang kadang membuat stres dan sebagainya gitu ya. Mungkin bisa perform tapi nggak happy. Betul, pada akhirnya dia ngambil profesi yang lain. Akhirnya ngambil profesi yang lain di yang luar penting udah dari achieve nih yang S1-nya betul, gitu kan. sekedar untuk. Jadi tadi menarik sih menurut saya tuh sangat menarik di mana entrepreneurial spiritnya dibangun dari awal.
dan juga kemudian diberikan kebebasan untuk kemudian memilih selama visinya diteruskan dan spiritnya diteruskan. Itu menurut saya sih itu gems ya, itu daging bagi para pebisnis ketika ingin generasi berikutnya juga bisa melanjutkan. Betul. Betul. Dan dari sisi orang tua juga mungkin ini jadi satu edukasi juga ya, bahwa kalau nanti kita ke anak-anak kita itu ya kita cuma mengarahkan tapi kita membebaskan lah gitu. Betul kan? Seperti Betul, itu kan. betul. Jadi Tugas kita kan itu sebenarnya. betul, memfasilitasi ya. Iya, betul. Dan yang ketiga, ini juga daging nih. Apa yang dilakukan adalah Kang Syauqi berdasarkan research family business ya. Saya kan mendalaminya family business. Penerus atau pewaris yang sukses hasil research adalah yang mereka pernah mendapatkan exposure atau bahasa lainnya kerja di luar dari bisnis yang dibangun oleh keluarganya 3-5 tahun. Oh, gitu ya risetnya Betul, ya? itu researchnya. Waktu itu saya ikut seminarnya researchnya dari Eropa. Eropa ini adalah sejarah bisnis terpanjang itu sebenarnya adanya di Eropa. Karena mereka kan udah Revolusi 500 Eropa ya, duluan ya. sudah sekitar 500 sampai 700 tahun bisnis berkembang di sana dengan metodologinya ya. Jadi mereka meresearch generasi satu yang berhasil mewarisi bisnisnya kepada generasi berikutnya adalah yang ketika generasi berikutnya itu dapat exposure dulu keluar minimal 3-5 tahun. Jadi udah benar tuh yang dilakukan Kang Syauqi. Langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya udah benar. Pertama, bangun entrepreneurial spiritnya dari awal, apapun itu. Yang kedua, diberikan kebebasan, tidak dipaksakan untuk harus pada bisnis yang sama. Ya. Dan pada akhirnya kan portfolionya jadi luas ya. Dan yang ketiga tadi itu sudah dapat exposure di luar dan kalau udah megang finance, sebenarnya kan bisnis ujung-ujungnya kan Duit. Nah, tapi tadi saya pengen tahu itu kenapa tadi ngomong finance itu ada yang menarik. Saya baca tuh financial modeling. Sepertinya financial modeling rumit banget ya. Iya, iya. Boleh Apakah- nggak untuk teman-teman kita nih yang awam, apa sih financial modeling itu? Sebetulnya financial modeling itu, jadi gini, bisnis yang sustain itu adalah bisnis yang revenue drivernya kuat dan sehat. Misal begini, jadi waktu itu ayah saya luar biasa demokratis. Ayah saya tuh kambing to the heart. Kambing itu udah kayak jadi anaknya dia gitu kan. Waduh. Kayak gitu. Tapi hebatnya, meskipun kambing itu ada di hatinya, tapi nggak maksa gitu. Saya harus di industri akikah dan kurban. Gitu. Kenapa saya lihat? Karena yang saya lihat, bisnis itu kuat kalau bisnis itu sustain kalau ada repeat order. Berulang. Kenapa Paragon begitu hebat? Karena konsumsinya berulang terus kan. Oke. Paragon itu produsen kosmetik terbesar di Indonesia, mungkin juga Asia Tenggara ya. Betul. Seperti itu. Sementara akikah dalam Islam itu sekali seumur hidup. Iya betul. Iya kan? Iya betul. Punya Nggak anak repeat. akikah. Nggak ada repeat order. Saya mikir, PO-nya sekali doang ya. PO-nya sekali doang. Jadi setiap kali itu nggak ada customer retention, yang adanya customer acquisition. Sementara dalam teori bisnis, customer acquisition itu paling mahal cost-nya. Advertising-nya, ya kan? Iya. Nggak penting brand loyalty. Kenapa? Saya loyal sih, tapi kan udah akikahnya kan gitu kan. Nah, tapi kenapa akhirnya masuk ke financial modeling? Saya ngelihat orang itu sebelum masuk bisnis harus tahu dulu karakteristik revenue di setiap bisnisnya, gitu. Nah, dan itu adanya di financial modeling. Karena kalau di financial modeling, pertama kita akan memproyeksikan itu selalu revenue. How sustainable and how scalable. Scalable itu skalanya besar, sustain itu jangka panjang. Ada bisnis yang skalanya besar, tapi nggak sustain, ada, kan gitu. Ada bisnis yang jangka panjang bertahan, tapi nggak scalable, nggak besar. Nah, saya bilang, saya pengen bisnis masuk ke yang scalable dan sustainable. Skalanya besar dan bisa jangka panjang, multiple generation diturunkan, saya bilang. Sorry Kang, skala besar itu definisinya apa tuh? Seperti apa yang... Kalau kita pakai perspektif perbankan. Perbankan, Skala besar oke. itu kalau kita bisa masuk ke segmen corporate bank. Jadi kalau pinjam ke bank, ayah saya tuh, kenapa meskipun waktu itu bagi komunitas kami besar bisnisnya kan. Akikah punya cabang 9 waktu itu. Bahkan sempat 14 cabang akikahnya gitu. Nah, tapi
Kalau kita pinjam uang ke bank ya 1 miliar, 2 miliar, artinya itu segmennya UMKM. Gitu. Nah, kalau kita pinjam uang kemudian bank ngasih 15 sampai 15 miliar sampai 50 miliar itu biasanya udah masuk ke segmen neo SME lah gitu. Jadi medium enterprise-nya. 50 ke 100 miliar tuh 200 miliar udah commercial banking. Tapi kalau udah di atas 200 miliar itu kan corporate banking. Corporate banking. Saya bilang kita harus bikin bisnis yang dealnya with corporate banking. I see. Karena kalau kita ketemu dengan corporate banking, kita nongkrongnya sesama debitur lah, sama sesama yang minjem duit pengusaha di level itu juga. Jadi circle kita pun di kelas itu di kelas ya. itu, Naik gitu. kelas lah kita ya. Naik kelas. Tapi Akika ini bagus untuk memulai bisnis. Kenapa? Karena barrier to entry-nya gampang, masuknya mudah. Jadi to learn entrepreneurial spirit it is good, tapi we need to shift gitu. Kita harus shifting. Nah, akhirnya saya di banking itu belajar yang utama financial modeling dulu, supaya saya bisa nge-capture value dari sebuah bisnis itu ada di mana sih gitu. Jadi saya kalau mau masuk bikin dulu financial modelingnya. Ini belajarnya waktu di Maybank itu kah atau di Malaysia atau semenjak kuliah atau Jadi menguasai expertise? Jadi waktu di Maybank saya minta on job-nya itu tidak di bagian kredit tapi di bagian investment gitu. Nah, saya belajar modeling tuh waktu attach di bagian investment. Gitu. Maaf nih Kang, tadi sebelum ditulisin, tadi kan Kang Syauky bilang bahwa dari Akikah itu shifting kan? Shifting, itu tuh maksudnya untuk upgrade ya bisnisnya? Iya bisa dibilang gitu ya. Karena Jadi, skalanya akhirnya mau yang lebih besar gitu kan? betul. Oke. Jadi shifting tuh mungkin ya ibaratnya kayak kita udah pernah ngerasain bisnis Akikah, nyobain bisnis yang lain deh gitu. Iya, oke. Gitu. Ya dari nol juga sih ujung-ujungnya Iya. kan, knowledge segala macamnya gitu. Tapi at least spirit of entrepreneurial-nya udah ada lah gitu. Bagaimana tata kelola organisasinya kita udah ada modal lah. Oke. Saya ini langsung banyak tertarik mengenai financial modeling ini karena ini nih bisa diaplikasikan kepada skala yang lebih kecil nggak sih kan? Maksudnya dalam arti yang lebih kecil lagi UMKM lah gitu. Istri saya sih memang ada bisnis tapi kecil-kecilan. Tapi kan ini kan sebenarnya kalau memang bisa diaplikasikan ke skala yang lebih kecil untuk pemula lah paling tidak. Karena kan mungkin yang nonton kita juga banyak pemula atau yang baru memulai kali ya. Jadi gini, saya suka quotes dari Paul Allen. Paul Allen itu partnernya Bill Gates. Paul Allen ditanya apa kualifikasi Bill Gates itu orang yang kayak gimana sih? Tiga hal dari Bill Gates. Paul Allen bilang Bill Gates ini seorang yang sangat pekerja keras. Yang kedua dia orang yang sangat-sangat optimis. Yang kedua dia orang yang sangat paranoid. Ini kan aneh. Paranoid itu kan berarti paranoid tapi sangat visioner. Paradoks ya. Paradoks. Jadi bukan nggak terlalu pesimis tapi tidak terlalu optimis, itu mah di tengah-tengah. Dia nggak di tengah-tengah. Bill Gates itu sangat paranoid. Sampai Bill Gates itu selalu berpikir kayaknya Microsoft 2 tahun lagi akan tutup. Kayaknya Microsoft 2 tahun lagi akan tutup. Itu Bill Gates. At the same time, dia punya mimpi Microsoft harus menjadi perusahaan terbesar di dunia. Itu kan paradoks. Nah, trap dari entrepreneur yang saya lihat adalah ada yang disebut dengan optimism bias. Optimism bias itu kalau orang pengusaha, saya sering tuh dapat proposal bisnis, pasti grafiknya itu garis lurus ke atas tajam, gitu aja. Saya bilang, that's optimism bias. Karena bisnis nggak sesimpel itu. Gitu. Nah, kita harus juga punya membumi skenario analisis. Jadi kita harus menskenariokan kalau bisnis kita begini gimana, kalau ada kompetisi begitu Scenario planning gimana. ya. Skenario planning. Nah, skenario planning itu diturunkannya dalam nanti financial modeling. Financial modeling itu mengukur hal terburuk terjadi, kita masih bisa survive nggak? Kalau kita bisnis pakai modal dari keluarga gitu ya, dari kantong tabungan bersama gitu kan, ini rumah tangga kita masih intact nggak nih? Anak-anak masih bisa sekolah nggak? Kalau bisnis kita fail. Karena kalau misalnya skenarionya ini berhasil, everybody can do dong. Tapi kalau ini gagal, anak masih bisa kuliah nggak nih? Itu yang kemudian harus diintegrasikan. Jadi sebetulnya ini applicable ke semua yang ingin memulai bisnis. Menurutku harus belajar financial modeling, even yang hanya sangat sederhana. Gitu. Termasuk ke keuangan keluarga nggak? Bisa juga kayak gitu, bisa juga. Tapi memang kalau keuangan keluarga mungkin saya nggak expert ya. Dia harus kayak financial planner, tapi kita harus punya balance sheet juga sebetulnya keuangan keluarga. Income statement-nya harus ada, neracanya juga harus ada tuh keuangan keluarga, dan terpisah dari neraca
bisnis. Bisnis, oke. Gitu. Oke. Ini ada beberapa nih tips yang keren. Kita harus ambil dagingnya nih ya, sampai ke sumsum. Jadi boleh diulang, financial modeling itu adalah konsep di mana revenue driver. Iya. Revenue driver itu adalah bagaimana bisa mendapatkan omset sebesar-besarnya ya. Itu. Jadi kita memastikan revenue drivernya ini bisa menutupi modal lah. Oke, jadi bagaimana omset itu harus menutupi modal. Harus menutupi Jadi modal. model bisnis itu harus disusun dari awal seperti itu ya. Dengan skenario-skenarionya juga. Dengan skenario planning tadi, artinya bisnis tadi nggak ada yang garisnya begini ya. Nggak ada. Jadi artinya bisa jadi akan belok kiri, belok kanan, atau istilah sekarang pivot ya. Pivot. Dan Betul. sebagainya. Sementara banyak yang tadi disampaikan oleh Kang Syauqi, bikin bisnis plan seolah-olah bisnis begini. Iya. Nah ini kan tadi kaitannya dengan soal urusan keluarga. Kalau masih bootstrapping ya, Iya, kita betul. masih pakai dana keluarga, masih pakai tabungan pribadi untuk bikin bisnis. Iya. Terus kita merasa bisnisnya begini, ya habislah tabungannya kan. Betul, Tiba-tiba bisnisnya Dan nggak ada perencanaan dari awal. dari Kalau karena bisnis. ternyata Ya, financial tidak ada modelingnya antisipasi lagi. tidak mengantisipasi itu. Betul. Akibatnya uang sekolah anak keambil, dan ini saya juga mendapati kejadian. Nah ini teman-teman, financial modeling kelihatannya bahasanya soal kayaknya bahasa dewa ya, tapi sebenarnya sesederhana, pastikan bahwa dari awal estimasi revenue yang akan di-achieve itu Betul. mencukupi untuk tutup modal ya, Betul. tutup capital awal itu ya. Betul. Nah betul. itu sama James yang kedua nih. Ini sebenarnya kita sering nih dengar hadis tentang kamu berteman dengan penjual minyak wangi, Iya, kamu iya, akan pernah wangi dengar. gitu kan. Kalau Betul. kamu sama tukang besi, kamu dapat asapnya, bau asap juga gitu. Betul. Satu konteks adalah kita berteman, bersahabat dengan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh, kita insya Allah akan ke bawah. Iya. Tapi boleh nggak Kang, konteksnya kalau dalam tadi network dalam bisnis, kalau kita bersahabat, bernetwork, make circles with orang-orang yang kelasnya tadi ya, corporate level, ya kita akan keangkat juga dong ke Ya, situ. betul. Jadi kalau mau naik kelas, ya circle-nya juga harus naik kelas. Boleh nggak sih kalau kita lihat hadis itu dalam perspektif, ya kita harus perbanyak juga dong circle para pebisnis nih yang yang masih di level katakan masih di awal atau di tengah, mau naik ke atas juga harus perluas network itu ya. Penting banget. Jadi teorinya networking itu ada strong ties, weak ties. Oh, gimana tuh? Strong ties itu biasanya opportunity itu tidak ada di strong ties. Strong ties itu adalah ikatan yang kuat. Strong ties itu kita kalau teman-teman dekat kita, teman kuliah, sahabat, teman nongkrong. Oh, itu strong ties. Itu strong ties. Oh, jadi kita tuh secara personal deket banget. deket banget yang kalau kita udah ngebully, curhat, ngata-ngatain. Gak tersinggung. Betul, itu Dan strong tulus ties. kan? Dan tulus. Oke, Tulus itu banget. penting tuh. Utang-utangan, nggak pakai kontrak, tahu-tahu bayar. Bahkan kalau kita tahu teman kita susah, udah lu lunasin aja deh gitu kan. Itu strong ties. Gitu dong, langsung. Enggak ya. Itu strong ties. Oke. Nah, tapi strong ties ini dia akan mempengaruhi ideologi kita, kesolehan kita, mindset kita, cara berpikir kita itu dari strong ties. Tapi opportunity itu tidak dari strong ties. Karena kasarnya udah tahu modalnya. Iya. Udah tahu modalnya, udah tahu lu gimana gitu Ya kan. udah mentok di mana udah kebaca. Udah kebaca, ini strong ties. Tapi opportunity itu datang dari weak ties. I see. Weak ties itu yang nggak terlalu dekat sama kita, ngebangun relationship, biasanya opportunity muncul dari sini. I Nah, see. networking itu kita kalau yang strong ties betul-betul kita harus pilih yang kira-kira akan ngejaga kita. Baik dari sisi ideologi, mindset, cara berpikir, itu harus dijaga di strong ties. Itu yang tadi dibilang, temenan sama tukang minyak wangi, bau minyak wangi, sama minyak tanah jadi bau minyak tanah. Itu strong ties. Tapi tukang minyak wangi dan tukang minyak tanah, kalau jualan, dia nggak ngelihat siapa-siapa. Pokoknya siapa yang jual, siapa yang beli, sama dia dijual. Itu weak ties. Gitu. Semakin banyak tukang minyak wangi atau minyak tanah muter kenalan sama orang, semakin laku produknya dia. Gitu. Itu weak ties. Nah, networking di industri, kita ikut organisasi, itu kan kita memperbanyak weak ties supaya semakin banyak opportunity. Nah, tinggal kita memilih weak ties kita mau di kolam atau circle yang mana nih gitu. Nah, itu yang kayaknya kita harus tanya juga. Strong ties, teman-teman yang katakan bisa memperkuat keimanan, ketakwaan, persahabatan, sincere.
weak ties adalah network yang bisa supaya bantu kita jual minyak wanginya lebih kencang Banyak, kan. betul. Nah, rasanya tuh salah satu tantangan yang kita juga hadapi dan kami observasi juga adalah saat dengan weak ties atau dengan network dengan para pebisnis besar atau di network yang memang opportunity-nya banyak, di situ kan juga banyak tantangan yang bisa ada resiko tanda kutip ya kepada keimanan kita, nilai-nilai keislaman dan sebagainya. Nah, itu gimana tuh Kang Syauqi dalam mengarungi weak ties ini? How do you, especially juga ketika di Harvard kan, Yes. alhamdulillah saya juga pernah dapat opportunity di sana gitu kan. Itu kan lumayan ya kalau kita di culture yang berbeda, Oh, iya, dengan betul. network dan juga circle yang berbeda, di mana ya apalagi Minoritas? kita minoritas. Nah, itu boleh nggak cerita tentang bagaimana kita bisa terus menjaga sustain our own principles and values Ini berat. within weak ties nih. iya, Kalau iya, within iya. strong ties mah aman. Ya udah aman gitu kan. aman. Nah, ini berat. Tapi saya tidak merasa soleh dan sebaik orang tua saya Iya, gitu ya. iya, iya. Tapi saya pertama gini, orang tua saya itu ngasih saya buku dari saya SMP, Robert T. Kiyosaki, 2. Iya, iya, iya. Rich Dad Poor Dad, sama satu lagi, If you want to be rich and happy, don't go to school. Don't go to school. Don't go to school. Jadi saya tuh dari kecil emang nggak semangat sekolah gitu. Akhirnya gara-gara dijejalinnya buku begitu. Gitu. Tapi beliau sangat demokratis. Yang penting buat beliau tuh 3 prinsipnya. Kamu soleh, kamu kaya raya, kamu bermanfaat. Karena buat apa kaya raya tapi nggak memberi manfaat buat orang. Gitu. Jadi soleh, kaya, bermanfaat. Nah, oke, seberapa kaya? Saya nanya. Ya sebesar-besarnya manfaat. Nah, saya bilang, saya tuh udah di sini. Masa saya tuh dari keluarga yang sangat-sangat miskin bisa sampai di sini, gitu kan? Masa kamu cuma di sini? Ya kamu harus di sini dong, gitu. Ayah saya tuh karena sebaik-baik manusia kan yang lebih baik dari hari kemarin, gitu. Jadi harus multiple generation harus improve dong, gitu. Tapi nggak harus nerusin bisnis akikah kan? Ya nggak apa-apa deh, meskipun sedih juga sih kata dia gitu kan. Sedih juga. Nah, balik lagi ke strong ties dan weak ties. Pertanyaan saya tuh selalu merenung siapa ya yang ngarahin saya gitu. Karena kalau teman-teman saya di Harvard kayaknya mereka udah kenal satu sama lain tuh. Temennya di consulting firm lah apa. Udah Jadi saling kenal sebelum ke sana. udah saling kenal sebelum ke Harvard kayak gitu. Saya bilang kenapa saya bisa nyasar di sini? Saya tuh kenal orang yang masuk Harvard aja saya nggak punya. Orang tua saya juga cuma lulus SMA. Tapi kesimpulannya satu, doa Umi, Masya Allah. Abi kayaknya gitu. Jadi kalau nanya, Masya Allah. Ki, gimana lo tetap soleh? Saya tuh nggak soleh gitu. Cuman mungkin agak sedikit kejaga doa orang tua kayaknya ya. Bukan nggak ada godaan juga gitu kan. Nah, doa orang tua kayaknya kuat. Termasuk kenapa tiba-tiba saya random lulus kuliah ketemu Pak Sandiaga Uno. Terus Pak Sandiaga Uno menyarankan saya kerja di banking. Itu kan random. Jadi saya ketemu Pak Sandiaga Uno, beliau menyarankan kerja di banking. Ke Harvard, random banget saya jadi moderator Pak Gita Wirjawan gitu. di Bandung. Gitu. Saya jadi moderator. Pak Gita menyampaikan statement itu, nempel terus sama saya. Indonesia tuh butuh orang yang jago bikin kebijakan publik. Karena kebijakan itu manfaatnya luas. Gitu. Beda policy sedikit, dampaknya bisa ke banyak orang gitu. Akhirnya saya pikir itu yang ngejaga weak ties. Tapi itu kan out of control saya. Nah, akhirnya yang bisa saya kontrol always attached to strong ties. Jadi sekalipun kita lagi jauh, keep kontak dengan strong ties. Karena itu yang akan narik kita. Balance jadinya ya kan. Teman yang sincere, Iya. dia nggak akan biarin kita dong ya. Betul. Jadi saya tetap in touch, sering Zoom. Saya tuh seminggu sekali ada aja Zoom sama teman-teman saya itu. Jadi biar mereka tetap ngejagain. Saya kalau teman-teman saya suka random iseng, awas. Makanya sering ngejagain dia terus nih. Bercanda. Tapi gini Kang, saya izin menilai Kang Syauqi. Saya dari tadi merhatiin, bikin saya merinding sebenarnya Kang. Abu sama Umi masih ada Kang? Masih. Alhamdulillah. Jadi saya izin menilai kalau Kang Syauqi ini ternyata orang yang memang tidak nyaman di zona nyaman. Itu yang pertama. Betul banget. Ya. Terus di gitu memang kan sadar bahwa doa orang tua itu tuh memang jadi dorongan lah gitu ya, yang jadi modal utama lah gitu. Terus menjaga silaturahmi ini kayaknya hal yang penting gitu. Makanya Kang Syauqi kan tadi ngomong yang terakhir bahwa strong ties itu akhirnya tetap dilakukan gitu loh. Jadi weak ties-nya sendiri
sebenarnya yang selalu dilakukan oleh Kang Shoki ini kan adalah weak ties kan. Weak ties, Karena betul. mungkin tidak terlalu nyaman di zona nyaman. Iya. Ya kan? Mungkin itu yang jadi Nah, ini dorongan ini tuh. gems lagi nih. Ini daging lagi nih. Kan kalau dalam bisnis kita selalu mengusahakan ya atau kita di-encourage untuk menemukan niche kan. Yes. Karena artinya gini, kalau untuk di awal tadi dikatakan oleh Kang Syauki, kalau bisnis di awal oke lah, yang barrier to entry-nya rendah gitu Ya. kan. Tapi kan itu kalau semakin kompetisinya red ocean istilah hari ini ya, kalau semakin tough kompetisinya, di situ terbatas lah kemampuan kita untuk Grow. ngangkat untuk growth, naikin margin. Kita harus nyari niche, semakin spesifik, semakin nggak banyak yang bisa masuk, disitulah kita bermain. Nah, itu tadi saya lihat Kang Syauki itu tadi tidak nyaman berada di zona nyaman, karena zona nyaman itu barrier to entry-nya rendah. Ya, ini Dalam bisnis maupun dalam kehidupan secara umum kan. Betul. Tadi kan Pak Gita Wirjawan menyampaikan, kalau mau MBA mah oke, boleh-boleh aja. Tapi udah ada ribuan MBA di luar sana. Tapi pebisnis yang bisa merubah policy, wah saya bilang that's genius. Dan mau diambil sebenarnya kan susah ya sekolahnya ya. Ke Harvard gitu loh. dan ini kaitannya jadi gue ngelihatnya gini. Tadi belum terjawab sebenarnya Kang. Kenapa akhirnya spesifik kesehatan dan juga pendidikan? Kan Kang Shoki kan memang iya, menarik. dari Kuala Lumpur nih. Iya. Itu diminta sama Umi untuk pulang ke Iya. Jakarta. Betul. Terus pulang ke Jakarta memang menjalankan ini memang spesifik saran dari beliau atau doa dari beliau atau memang sudah terfikirkan gitu bahwa nggak pengen kesehatan dan juga pendidikan. Buat saya bisnis itu gini, karena kita nggak punya uang, Iya. bisnis itu selama ada yang mau ngebiayain, berarti itu menarik. Oh, Kayak gitu. oke. Jadi kita mikirnya gitu dulu. Gak ada tuh. cost of fund. Ya. Ya, Capitalnya rendah ya. Yang kapitalnya bisa serendah-rendahnya lah. Iya. Yang kedua bisa jangka panjang. Kapital rendah tapi nggak jangka panjang ya buat apa juga gitu kan. Nah jadi gitu. Jadi saya dari Kuala Lumpur itu di Jakarta kerja juga. Kerja juga. Oke. Kerja di banking, kemudian baru pindah ke Bandung. Nah pindah ke Bandung itu 2016 Oh. akhir saya pindah ke Bandung. Nah kenapa? Saya ada event namanya Invest Asia. Investasi. Invest Asia. Ditanyalah market di Indonesia yang menarik itu apa? Ternyata banyak investment asing ingin masuk ke Indonesia untuk masuk ke industri healthcare. I see. Gitu. Kenapa? Ya no brainer. Satu, penduduk terpadat keempat di dunia. Yang kedua, middle income-nya growing. Yang ketiga, belum banyak pemainnya. Gitu kan. Sehingga waktu itu banyak sekali yang ingin mau ngebiayai. I see. Akhirnya saya bilang, Banyak investor mau masuk. banyak investor yang mau masuk, mau investor segala macam. Saya bilang, wah kalau gitu, kalau saya buka rumah sakit, bakal banyak investor dan banking yang mau ngebiayain nih, gitu. Jadi ya udah saya pulang teriak. Dasarnya gitu. Ternyata setelah pulang nggak gampang juga. Wah kita ditolak. Wah, saya itu berhenti berhitung di 40-an 40-an. investor. I see. Belum sama perbankan. Oh kalau sama Maksudnya perbankan ditolak-tolakin ini. ditolak-tolak. Jadi investor dan perbankan nolak proposal kita. Iya, gitu. 40 kali ditolak lah. Iya, Masya gitu. Allah. Saya sampai datang diginin, dek pengusaha. Jadi saya baru sadar, dulu saya ngerasa udah tua. Kayak yang dewasa. Sekarang kalau saya ngeliat anak umur 26 tahun, iya masih bocah ya. Gitu. Aduh, waktu itu umur-umur segitu. Dan waktu itu umur saya 26 gitu kan. Saya diginin, dek pengusaha, berjuang terus ya. Kamu mulai bisnis yang gampang-gampang dulu aja. Nanti kalau omset kamu, profit kamu udah 700 miliar, baru kamu datang lagi ke saya minta bikin rumah sakit. Saya digituin gitu. Jadi, saya ditolak udah hatam lah gitu. Akhirnya baru bikin rumah sakit itu 2018 akhir. Jadi 2,5 tahun ya kita cari investor tuh. nyari gimana caranya, nyari gimana dokternya, gimana bikin sistemnya gitu. Saya tentu dibantu, akhirnya ketemu mitra-mitra, ada luar biasa nih Dokter Budi jadi partner saya gitu kan. Gitu. Jadi 2018 akhir. 2018 akhir kita baru Menjelang membangun. COVID. Jelang COVID. Sebenarnya kita nggak tahu waktu itu ada COVID atau enggak. Jadi langsung dapat ujian tuh ya. Wah, Baru 2 tahun Ujian. ujian. 18 itu ngebangun ya. Oh, Baru belum. jadi itu 2020. Jadi Masya begitu Allah. rumah sakit jadi, COVID rumah sakit kita sepi kosong. Masya Allah. Terus gimana tuh? Akhirnya saya kontak Pak Gubernur Ridwan Kamil. Kang, saya punya rumah sakit baru jadi kosong. Udahlah, daripada rumah sakitnya nggak
kepake jadi rumah sakit COVID aja. Dulu belum ada tuh akan diganti oleh Kemenkes tuh judulnya. Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Gitu. Akhirnya bener-bener itu 10 lantai itu isinya COVID semua COVID semua. tuh dulu kan. Isinya COVID semua. Kang Emil dulu support sekali. Akhirnya ya sampai sekarang lah. Cuman gini, karena kita jadi rumah sakit COVID, ini blessing-nya satu, ternyata Kemenkes ganti. Alhamdulillah gitu kan. Saya sampai bilang ke shareholder dan investor, ini saya things happen lah. Ini kan force major. Saya minta capital injection lagi waktu itu 20 miliar atau berapa puluh miliar lah ke investor. Investor udah cemberut aja kan, kayak lu belum mulai udah minta uang lagi gitu kan. Gimana IRR-nya? Saya bilang, udahlah ini kalian kan investor mau nggak nih beramal ini COVID nih gitu kan. Gitu. Ternyata diganti sama Kemenkes. Gitu. Alhamdulillah diganti Kemenkes. Yang kedua brand, karena banyak masyarakat yang Akhirnya aware ada masuk COVID dirawat, nyaman ya ini rumah sakitnya baru. Jadi orang udah nyoba gratis lah kasarnya gitu. Udah trial duluan. Akhirnya setelah COVID beres, kalau sakit balik lagi gitu ke Blessing in disguise. Edelweiss. Ya, jalan Allah tuh. Makanya qadarullah ya. Qadarullah. Makanya kalau Padahal ditanya, gimana caranya Ki bisa bikin bisnis rumah sakit secepat gini? Saya selalu bilang doa Umi. Saya sampai kalau ditanya pun, Ki gimana masuk Harvard? Doa Umi. ini karena ini kalau nggak nggak di amplify, ini exactly ini TBB itu sebenarnya. Tapi TBB kan nggak berhenti di situ ya. TBB itu takwa based business. Bagaimana kemudian ternyata di balik itu semua strong ties and weak ties ini dijagain ya, network yang di Harvard dengan segala perbedaan kulturnya, nilai-nilainya di Amerika sana. Tadi statementnya Kang Syauqi itu straightforward, bukan saya, doa Umi dan Abi ya. Jadi ini kalau misalnya kita nggak ambil nih para orang tua nih ya, baik yang para pebisnis maupun secara umum, udah terharu. Iya, karena ini kalau nggak kita ambil gem atau intisari dari Kang Syauqi ini, bahwa apapun yang kita harapkan dari anak, doa kita itu yang nganterin. Jadi kalaupun mereka dalam ujian, cobaan berbagai, itu ngawal terus ya. Betul. Apalagi kalau sampai nangis-nangis itu ya. Udah tembus ke langit ke-7. Kita terharu karena gini Kang. Kita ini sama. Kita baru kehilangan orang tua. Iya. Kalau saya setahun yang lalu, beliau malah belum ada setahun ya. Ya, 3 bulan. Ya, 3 jadi bulan. pada saat waktu Kang Syauqi bilang bahwa ini adalah doa Umi, kami dapat doa dari mana lagi? Maksudnya Umi, ya orang tua kita, ibu kita, udah nggak bisa lagi kita harapkan lah gitu. Ibaratnya yang ada kita yang harus mendoakan beliau kan. Iya. Gitu, Masya Allah sih, Masya Allah. Jadi ada ini Umi tuh sakit, nggak sakit yang gimana gitu, cuman sakit aja. Terus tiba-tiba Umi tuh merenung, sedih. Kenapa sedih? Oh, jadi Umi takut umur Umi nggak panjang, tapi bukan buat Umi. Umi takut kalau umur Umi nggak panjang, ketika anak-anak Umi ada masalah, yang doain anak-anak Umi siapa? Masya Allah. Ya buat saya sih itu kojo lah. Kojo itu karena banyak masalah-masalah yang we don't know what we don't know. Kan kalau teori bisnis kan ada we know what we know what we don't know, we don't know what we know what we don't know. Johari Widows ya. Iya kan, Johari ya. Widows kan, we don't know what we don't know. Nah, sementara misteri dalam bisnis itu kan banyaknya we don't know what we don't know. Kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Betul. What happen besok we never know. Betul. Nah, how you to solve? Kalau yang lain cara menyelesaikannya ada tuh. We know what we know harus begini. We know what we don't know. Kita tahu apa yang kita tidak tahu, kuliah lagi. Gitu. We don't know what we know, berpartner sama orang supaya orang ini bisa ngasih blind spot kita. Tapi kalau we don't know what we don't know kan ini misteri. Nah, kalau saya meskipun nggak sesoleh orang tua saya mungkin ya, tapi saya berprinsip ya doa orang tua yang mengantarkan kita menyelesaikan masalah we don't know what we don't know. What we don't know. Karena Masya Allah. ya gimana taunya kan? Itu kalau dari orang tua Kang. Tapi kalau dari Kang Syauqi sendiri terhadap diri sendiri apa? Ikhtiar? Oh, of course. Nah, ini kenapa strong ties penting? Kalau buat saya ya. Karena ada satu lagi doa yang pasti dikabulkan. Ya, selain doa orang tua. Doa sahabat kita yang muslim tanpa menceritakan ke kita doanya. Tanpa kita ketahui ya. Tanpa kita ketahui. Lo doain gue ya? Insya Allah. Saya ngejaga banget gitu teman-teman. Karena saya dulu sempat mempertanyakan kayak misalnya gini, agama ya. Ini Islam agama yang
bener nggak sih gitu. Oke, saya sempat ada di posisi itu gitu ketika Tahu kuliah. dari mana bener gitu. Gitu kan, taunya dari mana? Nah, akhirnya teman saya nyamperin kan gitu. Namanya Ibam. Maneh kok kelakuannya kayak begini sih? Maneh kan anak ustadz. Saya ditembak langsung gitu. Saya kesinggung waktu itu kan. Tapi dia yang terus narik-narik saya aktif di Salman, ITB, Masya Masjid Salman. Allah. Akhirnya saya tetap sampai sekarang bersahabat sama dia gitu, saling jaga, saling doain. Karena saya tahu mereka juga pasti diem-diem ngedoain saya juga ngedoain mereka gitu. Kayak mungkin bukan doa Umi Abu aja gitu, tapi bisa jadi doa mereka yang Yang waktu akhirnya itu ya. Kang tembus Sauki gitu. juga ngedoain mereka ya. Of course itu harus. Nah itu, jadi kita rajin-rajin mendoakan kedua orang tua dan sahabat-sahabat kita, insya Strong Allah ties. strong ties. Betul. Gak pernah tahu kita tuh dibantu oleh lewat doa yang mana. Kalau orang tua udah pasti ya. Dan juga doa-doa sekitar ini kan juga kan takwa bisnis lagi ya. Ya. Strong ties itu berteman dengan orang-orang soleh, mereka mendoakan dan kita juga mendoakan mereka gitu ya. Kalau nggak salah tuh yang saya pahami tuh ketika kita mendoakan saudara muslim, itu otomatis doa yang sama tuh Ke kita juga. ke kita juga. Malaikat itu mendoakan doa yang sama ke kita kan. Masya Allah doanya malaikat pasti dikabulkan Allah lah. Iya, betul. Makhluk betul, suci kan. Betul. Masya Oke. Allah ini James lagi nih. Betul. Mm-mm. Ini tadi masih di kesehatan loh, Kang. Ya. Kita belum beralih ke Oh, siap. pendidikan. Oh iya, Kenapa nih pendidikan. akhirnya tiba-tiba ke pendidikan? Ini Iya. kalau soalnya kan kita ngelihat, kita sempat ngebahas gitu. Masya Allah ya Kang Shoki ini bisnisnya itu kan kayaknya kayak ada pengabdiannya gitu loh. Ini kan kesehatan itu kan memberikan apa namanya? Iya, pendidikan gitu. Bukan hanya sekedar kayak profit aja gitu loh. Tapi Masya Allah Kang, kalau ini kan ini masa depan. Kita bicara masa depan. Gimana Kang? Silakan. Tapi boleh nggak sambil? Siap, Oh, iya, siap. Oh iya, mangga. Kayaknya ini juga bisnisnya juga bukan sih? Oh iya. Nanti kita habis podcast kita makan siang di sana. Oh ini ER, IR Dari- IR nih. Jadi saya ditanya nama coffee shopnya apa. Saya paling pusing kalau ditanya namanya apa. Akhirnya udah, karena kita rapat tuh ngomongin tentang pasien di IR, pasien di emergency room. Oh Emergency gitu. room. Oh gitu. Pasien IGD berapa? Rapat harian kan gitu. Udah namanya apa? Udah IR Coffee aja lah. Oh gitu. Ini udah ada berapa cabang nih? 1, 2, 3, 4. Masya Allah. Franchise atau apa nih? Enggak, kita kelola sendiri aja. Oh, kalau sendiri. Kalau kita mau buka franchise-nya boleh nggak? Waduh. Siap. Oke, lanjut Kang untuk apa pendidikan. Saya senang di hospital tuh karena employment-nya tinggi. Satu rumah sakit itu bisa sampai 600 karyawan. Satu rumah sakit. But why employment tinggi seneng? Jadi saya tuh orangnya nggak tegaan. I see. Kayaknya nurun dari Umi sih. Jadi Umi itu kalau ada tukang dagang lewat depan rumah, butuh nggak butuh, dibeli sama Umi tuh. Kasihan katanya tukang dagangnya. Jadi tiap Masya hari tuh Allah. tukang dagang antri di depan rumah. Ya. Karena biar dibeli. Nah, saya suka nggak tega gitu ngelihat teman susah apa segala macam. Dan masalahnya nggak mungkin kita hanya ngasih kan. Kita harus we need to create more employment. Ya. Gitu. Makanya dengan buka rumah sakit yang banyak, kita bisa buka employment yang besar kayak gitu. Saya tuh karena saya keibadah agak nggak terlalu kuat lah gitu, kayak misalnya aktif di masjid atau apa, saya nggak gitu. Tapi saya pikir gini, ceritanya bukan mau ngakalin Allah nih ya, Ya. tapi kan dalam Islam disuruhnya kita berdagang sama Allah. Kalau berdagang kan ya yang kita ngerti aja hitung-hitungan kita aja gitu. Nah, saya bilang, saya punya teman namanya Al-Fatih Timur. Dia founder kitabisa.com. Saya bilang, keren tuh. Tim, wah, lu tabungan akhirat tuh udah banyak loh. Lu mati, lu masih punya amal jariah selama kita jalan terus, amal jariah lu jalan gitu kan. Saya bilang gitu ke Timi. Terus, nah amal saya apa gitu kan. Kita ini sering lelah dengan bikin kos-kosan atau bikin investasi setelah pensiun. Kenapa? Katakanlah pensiun umur 55, life expectancy 75. Jadi kita dari lulus kuliah sampai pensiun untuk nyiapin kita pensiun selama 20 tahun. Mau punya kos-kosan, investasi segala macam. Tapi conversation kos-kosan setelah kita mati itu belum Gimana? disiapin kan. Belum. Nah, Padahal itu jutaan tahun bisa jadi ya. Oh, unlimited, infinity kan. Ya kan dikuburnya aja jutaan tahun. Betul. Mungkin paling nggak ribuan tahun. Akhirnya saya mikir, saya begajulan, ibadah segitu-segitunya. Saya sempat begajulan. kabur dari rumah. Saya sampai berpikir, ini kayaknya ada satu titik saya bakal dipecat jadi anak gitu. Saking saya nakalnya waktu itu gitu. Jadi akhirnya saya kan flashback. Nah,
Kan kita tuh baik cuman gara-gara aib kita ditutupin aja lah gitu kan. Betul, betul. Heeh. Akhirnya saya bilang, apa ya? Ya udah deh bikin rumah sakit aja saya bilang. Kenapa? Oh, Dua dasarnya. Satu, menyelamatkan satu manusia seperti menyelamatkan seluruh umat manusia. Itu Masya dalam Al-Quran. Allah, Yang kedua, amalan yang terbaik adalah memberi makan Masya Allah. saudara kita. Nah, saya pikir kalau saya bikin employment yang banyak, saya ngasih makan orang banyak nih. Kayak Betul. gitu. Akhirnya udahlah bikin rumah sakit aja. Hmm. Nah terus saya ngitung, tapi kalau saya mati rumah sakitnya bangkrut, gimana gitu. Akhirnya saya bilang ke teman-teman, ini ada Pak Firta, rekan bisnis saya, kita harus minimal punya 5 rumah sakit, gitu. Oke. Minimal punya 5 rumah sakit, kalau sudah ada 5 rumah sakit, cash flow lebih stabil, skala ekonomi lebih kuat, sistem lebih baik, minimal usianya lebih panjang nih, manfaatnya gitu kan. Nah jadi, itulah mimpi saya di rumah sakit. Meskipun kalau nyesel, saya agak nyesel juga, karena ternyata susah ngejalanin rumah sakit, Oh tidak gitu ya? seperti yang dibayangkan di awal. Oke. Ya karena masih bodoh aja kan dulu kan, "Wah pokoknya rumah sakit, investor tertarik nih," gitu kan. Sampai sekarang investor tuh ada aja yang datang Selalu pengen, ya. private equity lah, dari Singapura, dari Amerika tuh ada aja yang datang gitu. Tapi kita bilang, "Nggak, karena kita mau, we want to keep the value." Ada yang investor datang, "Wah ini bisa nih, kenapa nggak di-lay off aja, kenapa nggak ini aja?" Terus kita ada program umroh bagi karyawan gitu kan. "Wah ini, pemborosan." Saya bilang, "Oh nggak bisa." "Ya kita bikin gini-gini kan biar bisa orang umroh." Saya terinspirasi sama Bu Nur. Nurhayati, satu pesawat di-booking ngumrohin karyawan gitu kan. Akhirnya saya bilang, "Oke, cita-cita kita, langkah terdekat adalah charter satu pesawat biar karyawan bisa umroh," gitu. Alhamdulillah tahun kemarin kayaknya 50-an karyawan kita Masya kita, umrohkan gitu. Jadi kita happy aja gitu. Kan mereka juga pasti ngedoain kita juga tentunya ya, Pasti itu, kayak gitu. insya Jadi Allah. itu rumah sakit. Nah, kemudian saya ke Harvard, saya ngelihat kenapa orang daerah tuh kayak orang Bandung, hampir nggak ada. Jarang lah maksudnya yang bisa kuliah di, Harvard, Harvard. top American school. Ivy League gitu ya? Ivy League gitu. Mungkin kalau ke, Eropa masih ada gitu ya, tapi kalau ke Harvard, Oxford, Harvard, Stanford, NYU, MIT. MIT gitu kan jarang gitu. Akhirnya ternyata masuknya bukan susah, tapi 2, confidence dan tahu caranya. Oh, Dan dua tahu ini mereka caranya. nggak Nah, kuasain. kita di Bandung nggak punya teman yang masuk Harvard, jadi kita nggak tahu caranya. Iya. Dan karena kita nggak ada teman, nggak pede juga. Heeh. Just to think and dream, bisa masuk Harvard aja nggak ada. Wah, Gitu kan. ini tips nih ya. Tips nih tadinya. Iya, jangan Tips takut untuk bermimpi. Iya, bukan hanya untuk orang Bandung, tapi untuk keseluruhan orang Indonesia. Benar. Oke, Betul. lanjut Kang. Jadi kalau saya conversation dengan anak, nanti kuliah di mana? Oh, di Harvard sama kayak Abah. Wah, gitu. Jadi dia udah nggak terintimidasi lagi. Ya, Iya. kita kan belum baru ngedenger namanya aja udah kayak terintimidasi gitu. Akhirnya saya pengen bikin sekolah, saya nggak bisa bilang murah ya, tapi harus affordable. Harus affordable for middle income, upper middle class kita, supaya mereka punya confidence. Confidence itu kan muncul dari terbiasa berinteraksi, terbiasa berbahasa Inggris. Orang kalau nggak biasa interaksi, pasti nggak confident. Meskipun orang kaya katakanlah, tapi nggak terlatih berkonflik. Karena gaul di Amerika dengan gaul di Eropa tentu beda. Amerika tuh very very tough ya. Brutal. Very brutal. Amerika is very brutal. So if you don't have resilience and confidence yang dibangun dari kecil agak susah. Jadi it's not just about money, nggak cuma sekedar oh saya punya uang kok anak saya masuk ke Harvard. Oh nggak bisa gitu kan. Anaknya Nggak juga harus survive ya, nggak survive. nggak survive kayak gitu. Artinya ya saya bilang we need to create a school yang menyiapkan anak-anak itu gitu. Akhirnya saya winter 2024 pulang, saya bilang kita launching sekolahnya gitu. Masya Allah. Waktu itu saya bilang meskipun cuma 5 siswanya harus jalan. Jadi sekolah ini sebuah idealisme bagaimana anak-anak bisa dibangun confidence-nya, Betul. percaya dirinya, keyakinannya, Dan tahu jalannya. agar Betul. mereka tidak bahkan bermimpi pun jangan sampailah takut. Betul. Karena tadi dibilang bermimpi jaya kayak nggak nyampe gitu. Padahal Betul. mimpi paling murah ya, investasi Oh, nggak ada betul. harga ya. Betul. Mestinya kalau kita udah berani mimpi kan langkah berikutnya biasa diambil. Nah itu yang mereka di sekolah ini mereka di-induce confidence itu ya. Betul. Masya Allah. Saya pengen anak tuh karena gini, sekolah internasional bilingual banyak. Tapi Betul. ada calon orang tua nanya, anak saya di sekolah bilingual, Mm-mm. tapi kelas 3 SD masih belum bisa ngomong bahasa Inggris. Hmm. Nah, jadi saya ngelihat banyak
guru-guru itu sacrificing capacity for knowledge. Ini mentor saya ngajarin. Capacity for knowledge. Misal, bukunya udah Cambridge ini, keren kan? Buku Ya, Cambridge itu kan silabusnya udah keren. silabusnya udah keren. Tapi karena pakai bahasa Inggris, anak nggak ngerti-ngerti. Akhirnya gurunya frustasi. Udahlah saya jelasin pakai bahasa Indonesia aja. Supaya anak ngerti. Anak ngerti itu knowledge. Tapi capacity to learn jadi nggak terbangun. I see. Jadi anak nggak terbiasa dengan konten-konten berbahasa Inggris. Sehingga ketika ngebayangin papernya bahasa Inggris, debatnya bahasa Inggris, udah terintimidasi nggak pede. Jadi nggak resilient ya. Jadi nggak resilient. Jadi gara-gara anaknya nggak dibiarin struggle, Betul. hilang resilience-nya. Hilang. Kadang takutnya anak trauma nggak happy learning lah apa. Makanya kami di Kreativa karena orientasinya bukan profit making. Kalau ada orang tua yang bilang, wah saya nggak suka, nggak apa-apa, sekolah banyak, kita mau yang satu visi aja, saya bilang. Karena sekolah kita visinya jelas anak-anak yang seperti ini. Kalau Bapak Ibu nggak pas, nggak apa-apa, sekolah banyak gitu, saya bilang. Makanya kita nggak pernah ngelihat sekolah lain itu kompetitor. I see. Sekolah lain itu mitra. Iya. Kenapa? Karena preferensi orang tua beda-beda. Oke. Makanya kita bermitra untuk preferensi yang berbeda-beda. Yang mau ke sini yang preferensinya sama. Guru nanya, boleh nggak saya ngajar pakai bahasa Indonesia aja? Nggak, saya bilang. Di kita kelas 1 60 bahasa Inggris, 40 bahasa Indonesia. Kelas 2 80% bahasa Inggris, 20% bahasa Indonesia. Kelas 3 90 10. 10%-nya kalibrasi aja. Gitu, kalibrasi. Kelas 4 udah harus full bahasa Inggris. Nanya lah direktur pendidikannya. Kalau anak nggak ngerti gimana? Bikin additional class. Jangan mengorbankan kelas reguler. Berubah jadi kelas bahasa Indonesia. Nanti ujian kita bikin contekan bahasa Indonesianya. Kan kalau ujian pakai bahasa Inggris, Cambridge itu ya. Masa nanti guru ngasih contekan ini artinya bahasa Indonesia ini? Ya jangan. Kalau anak nggak ngerti, bikin kelas. Makanya kita punya English class. Jadi di luar reguler, ada kayak English club, ada STEM club. I see. Gitu. Kalau STEM club yang pelajaran sainsnya ketinggalan, Science, technology, engineering, dan math. Jadi kita punya STEM club, ada punya English class. Nah, jadi kita tambahnya di luar. Kelas reguler harus tetap intake karena gini, dengan adanya ChatGPT, knowledge gampang dicari. Iya. Tapi yang susah tuh capacity to learn. Kita pengen anak ini jadi lifetime learner, seumur hidup jadi pembelajar. Kita nggak mau anak lulus kuliah, ngerasa udah pinter, tapi dia stop learning. Betul. Jangan. Yang kita ingin, nggak apa-apa, agak ketinggalan. Nah, cuman kan orang tua nggak sesimpel itu ya. Kadang-kadang orang tua nge-compare, sepupu kamu udah ngerti, ini, kok kamu belum? Nah, itu sacrifice yang kadang-kadang orang tua intangible. Dia baru ngelihatnya itu nanti 10 tahun lagi. Sekarang mungkin kalah sama sepupunya. Gitu. Tapi mungkin ya karena sepupunya kan pakai bahasa Indonesia, dikasih tahu begini. Kita pengen anak tuh critical thinking. Makanya kita bikin ada mini zoo lah, bikin ada kereta-keretaan segala macam. Biar motoriknya itu terlatih gitu anak-anak tuh. Jadi Ini kurang lebih boleh dibilang Kang Syauqi ini kayak mengadopsi apa yang didapat dari Harvard ya Kang? yes, kurang lebih Metode gitu cara belajar. cara belajarnya, bagaimana anak itu harus belajar dan bagaimana dari sekolah sendiri bisa mengajarkan pada anak. Itu metode yang diambil tuh adopsi dari Harvard. Betul. Karena gini, kita orang Asia terbiasa ngelihat ranking berapa, nilainya bagus nggak. Yang saya kaget, saya ke Harvard 2-3 bulan pertama saya stres gara-gara saya jelek terus. Teman-teman saya udah baca 5 paper, saya baru baca 1 paper. Udah gitu, let's discuss. Lah, saya baru baca 1, dia udah baca 5. Gitu kan. Artinya kemampuan literasi kita ke Indonesia ketinggalan. Kan literasi itu ada 5 level gitu kan. Kita tuh baru level 1, baru baca. Kan ada understand, kemudian can synthesize, can applicate, ada 5 lah, saya tuh lupa ya teorinya gitu kan. Nah, sementara mereka levelnya udah level advance, mereka sudah bisa mengaplikasikan, kritis, seperti itu. Saya baru sadar, oh iya kita cuma baru bisa baca dan ngerti. Belum bisa mensynthesize, belum bisa menganalyze. Kan itu literasi, orang mikir, literasi, saya bisa kok baca. Oh enggak, itu baru level 1 dari literasi. Nah, orang Indonesia itu baru di level 1 itu gitu, kemampuan literasi kita. Nah, ini yang ingin kita, nah ternyata di Amerika itu, IPK nggak dilihat. Impact-nya nggak dilihat. IPK-nya. IPK-nya. Jadi, kalau nanya sama dosen, Bu, saya nggak bisa gini-gini. Kamu ngerti nggak? Kamu project beresin nggak? Beres. Nggak usah pusingin nilai. The most important thing is, kamu ngerti dan kamu lulus. Itu.
Terus 50% nilai, dinilainya itu bukan tapi dari interaksi di kelas. Hmm. Jadi nilai kita itu nilainya 50% class interaction. Di sini juga gitu nggak? Akhirnya di sini kita belum, karena kita ikutin Masih kurikulum ini. nasional. Oke. Tapi Terikat ya, masih kita terikat. mengaplikasikan class interaction itu very dominant. Kita nggak mau guru datang ngajarin gini, gini, gini. Enggak. Tapi class interaction itu really matters. Karena kita nyiapin anak biar bisa. Saya ngajar di universitas juga, jadi dosen, ngajar sekitar 9 SKS lah setiap semester tuh. Itu ternyata terbiasa anak-anak tuh duduk, dosen buka slide, next, 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 bubar. Anak-anak ditanya Nggak ada apa? interaksi. Nggak ada interaksi dan anak akhirnya nggak ngerti. Gitu. Akhirnya mereka belajar pakai ChatGPT buat ujian, beres ujian lupa. Artinya konsepnya itu knowledge bukan capacity. Terlalu banyak daging, kalau nggak direbus jadi sumsum nanti. Bener-bener. Gampangnya dipancingnya kalau Ya, Kang Syok ini. ini soalnya Masya Allah ya. Konsepnya dari Harvard, Iya. diimplement di sekolahnya. Dan kalau kita backtrack tadi ya, kenapa kita kadang-kadang post gini Kang, mohon maaf karena kita ingin hal-hal yang sangat sophisticated ini bisa sampai dengan cara yang boleh dibilang dengan cara yang lebih sederhana dan langsung bisa kalau boleh itu langsung bisa diimplement. Dan itu ada kaitannya sama TBB. Dan kaitannya dari Tunggu, ini mungkin yang mau lo sampein ini, yang hal tadi, ada dua hal yang dari tadi gue perhatiin gitu ya. Kang Choki mungkin nggak sadar gitu. Jadi membangun bisnis yang sudah sekarang dilakukan nih dari kesehatan maupun pendidikan, itu dimulai dari bagaimana berpikir tabungan untuk akhirat. Menarik banget. Pertanyaannya Irgi kan, apa yang mendasari bikin bisnis Pendidikan, hospital, ya, dan juga kesehatan, kesehatan. dan juga pendidikan, bikin sekolah? Ya, Ternyata jawabannya TBB banget, takwa based business banget. Karena tadi kan tanda kutip jealous ya, iri dengan foundernya kita bisa. Wah dia mah enak. Istilahnya kalau udah nggak ada amal jariah. Nah kan berarti kan misi beliau ketika bikin hospital tadi adalah ingin menjadi tabungan di akhirat. tabungan amal jariah di akhirat. Masya Allah. Ini kan yang kita bahas dan ini disertasi saya juga Kang. Saya kan research question saya kan, apakah nilai-nilai ketakwaan tadi itu ya, menabung amal jariah ini mempengaruhi motivasi seorang pebisnis? Nah ini kan jelas nih jawabannya nih. Sama dua hal lagi adalah bahwa Kang Syauki ini kan memang bilang bahwa tidak terfikir pernah akan kuliah di Harvard, tapi mimpi aja. Terus gitu kesehatan dan lain. Jadi berawal dari mimpi. Betul. Yang mungkin kita kadang-kadang suka punya niatan, punya mimpi, tapi nggak berani mewujudkan atau melaksanakannya. Tapi ya qadarullah Allah langsung mengijabah. Bener nggak? Betul. Ketika mimpi atau niat itu adalah niat yang baik, maka Allah bukakan jalan. Jadi ini tadi kan terbukti ya. Nilai ketakwaan atau niat yang baik itu mempengaruhi motif bisnis. Dan Kang Sauki dua-duanya ini ternyata baik pendidikan dalam bentuk sekolah ataupun kesehatan dalam bentuk hospital, rumah sakit, dua-duanya itu berdiri atas niat tersebut ya. Bagaimana bisa memberikan nafkah kepada satu rumah sakit aja bisa 600 karyawan. Itu menjadi amal jariah, Masya Allah. Dan kemudian tadi mengenai diamond atau gem yang berikutnya adalah mengenai bagaimana beliau melihat dari Harvard itu ternyata capacity to learn-nya itu yang salah satu yang paling penting ya, yang ingin dibawa ke sekolah. Karena knowledge bisa diakses melalui AI dan sebagainya hari ini mudah. Tapi keinginan, kemampuan, resilience, ketangguhan ya dalam terus belajar tidak putus asa itu juga Masya Allah ya. Jadi para teman-teman yang nonton nih ya, kita belajar banyak sih sebenarnya karena kan hari ini yang saya dengar dan kita juga sebenarnya menghadapi langsung ya Gen X. Gen X. Kita sebenarnya nggak seneng ya pakai bahasa-bahasa strawberry generation lah dan sebagainya. Tapi kenyataannya memang mereka bukan tidak punya knowledge mereka luas banget loh. Mereka bisa akses informasi cepat. Pengalamannya banyak. Pengalaman juga luar biasa. Tapi kok ketika ada struggle, ada ada tantangan sedikit kok cepet banget rasanya gitu. Itu apakah ada kaitannya dengan capacity tadi? Mungkin
kenapa pendidikan saya semangat? Karena semua akan kembali dasar ke pendidikan. Karakter anak itu dibangun ketika dia usia sekolah, utamanya SD dan SMP. SMA itu sudah mulai harusnya udah mulai penjurusan gitu kan. Nah, Tuh, ya. contoh gini, saya kalau ditanya, Ki, di Harvard belajar apa? Nah, tuh. Saya lupa. Saya harus buka laptop dulu untuk ngebuka-buka pas di Harvard saya belajar apa. Kontennya ya. Konten. Tapi yang rubah saya signifikan adalah bagaimana saya belajar di Harvard. Jadi yang dibangun di Harvard itu capacity to learn. How I interact, how I discuss, bagaimana ngebangun critical thinking. Saya jadi dipaksa untuk lebih kritis. Oh, sudut pandangnya harus seperti Dan ini. itu challenging ya. And itu lebih capek Dan itu daripada struggle ya. hafalan. Gitu. Sementara di kita hafalan. Oh. Di kita kan masih Iya, hafalan. betul. Hafalan. Nah, saya pengen anak-anak kreativa ketika lulus yang kuat itu seperti mungkin kalau ditanya belajar apa di kreativa konten, ya Sama lah standar sama. ya. Tapi yang membedakan kemampuan anak-anak menyelesaikan masalah, konflik, learning itu satu. Nah, balik lagi kemudian ke bab niat, saya sepakat dan sebetulnya saya tadi tuh nge-reflect iya ya. Kan kalau hadis arba'in yang pertama loh. Niat Apa coba? ya. Innamal a'malu Biniat. biniat. Setiap amal yang kita lakukan itu pasti ada niatnya. Berawal dari niat. Jadi nggak mungkin kita tiba-tiba kalau kita nggak niat. Niat itu kan bukan cuman nawa itu enggak. Tapi mimpi itu bagian dari niat. Mimpi itu kan bagian dari niat. Vision ya berarti ya. Vision. Jadi kita akan susah beramal kalau kita visi aja kita nggak berani gitu, nggak berani. Dan sebetulnya Islam tuh ngajarin innamal a'malu binniyat itu it's all about vision. Yeah. Bahwa kalau kamu mau melakukan ini, mulailah dari visinya dulu. Kalau nggak visinya aja nggak berani, gimana kita mau melakukan gitu kan? Iya. Itu sih. Itu tandanya kalau ada yang punya niat mau naik haji, mimpiin aja dulu ya. Ya. Niatin aja dulu. Niatin aja Allahnya dulu. bisa buka dari mana aja. Betul. Kang, ini makasih banget nih Kang. Siap. Kurang rasanya kita ngobrol. Boleh nggak nanti kita bikin episode berikutnya? Oh, Iya, siap. bener. Saya siap berkunjung ke Sedikit aja, Kang. studio Sedikit TBB. nih. Ini terakhir ya sebelum kita memang tutup. Kang Syauqi kan punya YouTube juga. Ada. Siap. Apa itunya next? What next? What next? What's next? Oke, kalau kita tanya sama Kang Syauqi, what next dari Kang Syauqi ini? Ada rencana apa? Entah itu bisnis atau hal yang lain? Mimpi ya. Masya Allah. Kita dengerin nih. Iya. Kita dengerin, kita ketemu lagi udah kejadian nih. Iya benar ya. Kamu pulang dari Harvard tiba-tiba jadi sekolah. benar. Kalau mimpinya apa? Kayak misal bisnis, industrinya apa segala macam. Tapi saya ingin fokus ke dampak. Dampak ini artinya saya pengen boleh saya langsung atau secara tidak langsung. Saya pengen employment di Indonesia ini tinggi. Masya Allah. Employment di Indonesia tinggi. Makanya kenapa saya tanda kutip ya, saya tuh orang introvert banget. Tapi akhirnya sangat introvert. Saya tuh terintimidasi. Dari seminggu yang lalu tuh saya udah kayak ngumpulin energi buat podcast hari ini gitu. Saya selalu kayak gitu. Padahal udah ketemu Pak Gita Wirjawan ya kita Pak. Dan kayaknya emang orang introvert kayak gitu kali ya. Oh gitu tipikalnya. ya. Oke. Nah, tapi kenapa ini penting? Karena saya teman-teman tuh banyak ya bisnis, tapi generasi keduanya kesulitan gitu loh untuk melanjutkan. Saya pikir ini perlu kita sama-sama bangun bareng nih komunitas. Jadi semakin banyak pengusaha, maka semakin bagus ekonomi kita, employment rate semakin tinggi. Makanya Amin. what next-nya adalah mungkin misinya sama dengan TBB juga ya. Saya pengen kita ini more people can work. Karena nggak semua orang bisa jadi entrepreneur. Betul. Nggak semua. Nggak bisa dipaksain. Nggak bisa dipaksa gitu. Nah, itu yang semangat itulah yang ingin kita bangun. Yang kedua, education. Kita nggak akan bisa punya good job. Investor asing nggak akan ada yang mau masuk. Misalnya gini, Apple masuk ke Indonesia. Katakanlah tax kita udah bagus, insentifnya banyak. Kemudian Apple masuk ke Indonesia. Bingung nanti dia. Berapa butuh karyawan Apple? 10.000. Kemudian nanya, aduh ada yang kompeten nggak ya 10.000 orang? Nggak ada yang qualified. Nggak ada yang qualified gimana? Kenapa? Akhirnya pindah ke negara lain. Pindahnya ke Vietnam. Karena STEM kita peringkat ke-6 dari 8 negara di Asia Tenggara. Nomor 1 Singapura, kedua Vietnam, ketiga Brunei, keempat Malaysia, Thailand, baru kita Indonesia, Filipina, Kamboja atau Laos gitu. Jadi kita tuh peringkat ketiga, tapi dari bawah. Jadi wajar kalau memang perusahaan high-tech
high paying job nggak mau masuk ke Indonesia. Yang masuk kan akhirnya kan tekstil, tapi kan tekstil tuh nggak ada cerita gaji di mana buruh tekstil. Ya udah, 10 juta nggak ada. nggak ada, udah gitu di situ kan. aja ya. Tapi kalau kamu buruh apa? Buruh semikonduktor, microchip, wah udah ratusan juta tuh gajinya. Meskipun judulnya buruh, tapi kan buruhnya tuh PhD, itu namanya High Precision Manufacturing. Manufaktur tapi presisinya tinggi. Nah, itu cita-cita saya sih sebetulnya. Makanya Amin, kenapa amin, saya insya bikin sekolah. Saya bilang sama Pak Yandri, Pak Erwin, Teh Yuyun, BOD di Kreativa, saya bilang Kreativa kita harus bikin banyak kayak gitu. Dan not profit oriented, tapi harus punya room to expansion. Jadi artinya room to expansion itu gimana? Kita ngambil margin untuk ekspansi. Iya, Terus, tapi not profit oriented maksudnya apa? Ya margin jangan kayak orang gila juga gitu kan. Kayak gitu. Kenapa? Karena organisasi yang sustainable. Kenapa bentuk-bentuk yayasan agak susah sustainable? Termasuk di US juga akhirnya bikin endowment fund. Karena kalau kita modelnya sosial, sustainability itu susah. Yang sustain ratusan tahun dari Eropa itu kan bukan organisasi sosial. Enterprise itu. Enterprise semua. Artinya if you want to create a very sustainable impact, we need to create a strong enterprise. Dan strong enterprise, balik lagi ke obrolan di awal, kata Donald Trump, skornya adalah cuan. Gitu. Cash flow ya. Cash flow. Jadi itu cita-citanya ya. Ya. Ya kita salaman dulu. Amin. Semuanya jadi saksi nih. Tolong Tadi ya di sini doain nih. Kita Insya Allah. doain mudah-mudahan cita-cita yang memang sudah Amin, diniatkan amin. oleh Kang Kang Syauqi Syauqi. ini. Kita ketemu lagi, insya Allah bisa terwujud. Karena yang jadi saksi bukan hanya kita di sini, pasti Allah nih. Siap. Bismillah. Oke. Terima kasih banyak, Kang. Ada yang mau disampaikan? Ya, jadi teman-teman, apa yang tadi dicita-citakan oleh Kang Syauqi itu juga menjadi cita-cita TBB ya, Insya Aqua Allah. Based Business, yaitu kita ingin bagaimana saling berbagi, saling menguatkan. Iya. Bukan hanya antar pebisnis, tapi juga secara umum, Iya. bagaimana kita bisa menggiatkan tadi ya, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Dan tadi Kang Syauqi menyampaikan, beliau ingin melihat bagaimana semakin banyak pebisnis, sehingga akhirnya bisa meningkatkan employment. Itu juga menjadi cita-cita kita, bagaimana para pebisnis saling menguatkan. Untuk itu, bagi para pebisnis dan siapapun ya yang punya konten yang menarik dari sisi pengalaman bisnisnya, pengalaman hidupnya, mungkin juga para orang tua ya dari sisi parenting, tolong sharing ke kita, masuk ke channel TBB, bisa kontak nanti admin kita, sehingga kita bisa saling menguatkan, terbentuk komunitas yang mudah-mudahan tadi ya, meningkatkan capacity to learn, dan juga employment rate kita, dan juga STEM tadi ya, kemampuan kita dari sisi teknologi dan sebagainya, insya Allah. Amin, Jadi amin. itu kita sangat encourage ya, untuk teman-teman semua, untuk saling sharing, dan komunitas ini mudah-mudahan segera terbentuk. Begitu ya. Dan teman-teman, ini kita harus tutup podcast hari ini, dan terima kasih banyak untuk Kang Syauqi khususnya. Terima kasih Untuk Kang. teman-teman dari Kreativa Global dan School, juga tadi Rumah Sakit Edelweiss. Edelweiss. Ya, mudah-mudahan apa yang memang kita saksikan saat ini bisa bukan hanya membawa keuntungan, kesuksesan, tapi juga bisa membawa manfaat untuk kita semuanya. Keberkahan untuk semua, Ya. insya Allah. Insya Allah juga pastinya akan memberikan inspirasi untuk semuanya yang ada di sini. Amin. Bukan hanya yang ada di sini, tapi juga yang ada di rumah. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Terima kasih banyak. Jangan sampai lupa untuk subscribe, terus komentar, terus apa lagi? Like. Follow, like. Follow. Kita amatir banget nih kayaknya. Nggak apa-apa. Oke, terima kasih banyak. Kang Syauqi, terima kasih banyak sekali lagi. Saya Irgi dan juga Aminul. Aminul Rahman Mohon Pulungan. pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, alhamdulillah.